liha Mustafa waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna miladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumum wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu ora den takoni sapa Allah amma saking perkara yaf'alu kang agawe sapa Allah wahum utawi ma wahum utawi nas iku yus'aluna den takoni sapa nas an af'alihim saking penggaweane pira-pira kufar atau bisa juga nas. Den takoni amit takhodu ana ta ngalap sapa kufar atau nas ming dunihi saking sakliyane Allah ta'ala maha luhur sapa Allah aisiwahu tegese liyane Allah ngalap alihatan ing Tuhan fihi iku ing dalam amit takhodu istifhamun utawi istifham tubihun kang ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek itu mencelah. Jadi ada satu pertanyaan yang berfungsi sebagai mencelah. Jadi ada seorang melakukan satu kemungkaran. Yang kemungkaran tersebut itu dapat mencelakakan orang lain. Nah, kemudian orang tersebut ini tadi ditanya, apakah kamu nggak ngerti bahwa kelakuan kamu itu bisa mencelakakan orang? Itu bukan berarti orang yang bertanya tidak tahu tentang dia bisa mencelakakan atau tidak, tapi itu lebih tepatnya adalah untuk mencelah. Jadi la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Orang-orang kafir, tapi orang-orang kafir yus'alun, ya. Mereka ditanya an af'alihim dari apa yang mereka lakukan.
Dalam kaitan ini ya, yang mereka lakukan adalah ittikhadu min dunihi alihah. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah, menciptakan Tuhan selain Allah. Ya. Mereka ditanya. Nah, pertanyaan ini kan masih berkaitan dengan bahwa di dalam Al-Quran telah dijelaskan apa yang mereka lakukan berupa membuat satu ilustrasi atau satu imajinasi, yakni berupa berhala dan apa yang mereka buat untuk sebagai Tuhan mereka, itu adalah bagian daripada yang salah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran begitu. Sebab apa? Kemarin sudah dikatakan bahwa yang namanya batu kemudian dibentuk menjadi berhala, itu adalah makhluk Allah. Itu makhluk Allah. Makhluk Allah nggak boleh dijadikan Tuhan. Wong yang menciptakan Allah. Itu yang pertama. Ya. Makhluk Allah tidak diperbolehkan dijadikan Tuhan. Lawang masih makhluk Allah. Apalagi makhluk Allah digunakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk maksiat. Gitu. Ini jelas sesuatu yang tidak bagus. Coba di atas Mbak, kok kayaknya nggak ngaji berjanji. Ya, ini begitu. Jadi mereka ditanya ini. Kul katakanlah, hatu burhanakum, hatu nekakno sapa sira burhanakum ing dalil-dalil sira utawa ya dalil ngono. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono ittakhadu wala sabila lan ora ana dalan iku maujud ilaihi maring burhan. Ilaihi maring burhan. Seandainya kalian tetap bersikukuh, ya, bukan bersih rambut tapi bersikukuh. Andai kata kalian masih bersikukuh tentang menganggap apa yang kamu ciptakan dari berhala-berhala itu adalah Tuhanmu, coba tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Pertama, benarkah dia tidak diciptakan? Batu itu benarkah tidak diciptakan oleh orang lain? Ya. Kalau diciptakan oleh orang lain, diciptakan oleh zat lain, berarti dia bukan Tuhan, dia masih makhluk. Masih diciptakan. Selanjutnya lagi, coba tunjukkan ya, apa kekuasaan batu itu? Apa dalil kekuasaan batu itu? Kamu kepuk pakai martil, itu dia nggak bisa ngomong, dia pecah. Ya, nggak percaya dicoba kan gitu, pukul pakai martil pasti pecah. Maka Allah katakan hatu burhanakum, datangkan coba dalil yang bisa meyakinkan seseorang mengakui bahwa itu adalah Tuhan. Sementara kita kemarin sudah punya dalil ya, untuk mengklaim bahwa Allah itu Tuhan. Kemarin dikatakan ya bahwa andai kata Tuhan itu ada dua, niscaya alam ini pasti akan rusak. Lafasadata. Bumi dan langit ini pasti akan rusak. Andai kata Tuhan memiliki anak dan istri, niscaya dia sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk nanti bisa diimajinasikan. Kamu bisa mencela, kemarin saya sudah katakan, seandainya Tuhan punya istri, nanti kamu bertanya bagaimana setan hubungan intimnya. Itu kan repot itu. Nanti itu adalah hal-hal yang mencela gitu ya. Jadi kalau kamu menganggap bahwa Tuhan punya anak, kamu bisa katakan, biasanya orang yang punya anak itu bisa sukses mendidik anak, bisa tidak sukses mendidik anak. Bagaimana cara Tuhan mendidik anak? Ini lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa dicela. Asumsi yang masih bisa dicela. Nah, Tuhan nggak bisa semacam itu. Dengan dibatasi Tuhan memiliki anak, dengan dibatasi Tuhan memiliki istri, ini mudah sekali bagi Tuhan itu, Tuhan yang dianggap itu, dicela, diejek. Gitu loh. Ya. Nah, sementara subhana, ya,
Allah itu maha suci ya. Subhanallah, itu Allah itu maha suci dari apa-apa yang kita sangkakan itu atau disangkakan oleh mereka. Maka ketika mereka membuat sebuah Tuhan selain Allah, mereka diminta untuk menunjukkan, ayo tunjukkan dalil kalau memang yang kau sembah itu adalah Tuhan. Hada utawi iki kitab iku dzikruman ngelingake wong mai kang sertane ingsun. Ai ummati tegese umat ingsun. Wa huwa utawi dzikr iku Al-Qur'anu Qur'an. Ini kitab adalah Al-Qur'an sebagai pengingat orang-orang yang bersamaku. Katakan itu wahai Muhammad kepada mereka. Wa dzikruman lan ngeling atau pengeling wong qabli kang ing dalem sadurunge ingsun. Jadi Al-Qur'an itu bisa mengingatkan kita kepada orang-orang bisa mengingatkan orang-orang setelah datangnya Al-Qur'an dan orang-orang yang sebelum datangnya Al-Qur'an. Minal umami saking pira-pira umat. Inilah hebatnya Al-Qur'an dibanding kitab-kitab lain. Jadi Islam itu agama penyempurna. Ini merupakan sesuatu yang benar. Ya. Islam itu agama penyempurna, ini adalah sesuatu yang benar. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran contohnya kitab Islam itu sendiri, ini mencakup keseluruhan daripada syariat-syariat sebelumnya. Mencakup cerita-cerita orang sebelumnya, ataupun cerita-cerita yang akan datang. Cerita-cerita yang akan datang yang dimaksud adalah apa? Nanti ketika kita di akhirat. Itu sudah ada gambarannya. Orang nanti kalau banyak dosa bagaimana? Orang nanti kalau banyak pahala bagaimana? Itu diterangkan semua di dalam Al-Quran. Sehingga saat tadi dikatakan, hada dzikru mimma'i, ya, wa dzikru man qabli. Minal umami saking pira-pira umat wa huwa utawi dzikri iku at-Taurat, kitab Taurat wal Injil lan Injil. Wa khairihima lan sakliyane Taurat lan Injil ada Zabur min kitabillahi saking kitabe min kutubillahi saking pira-pira kitabe Allah. Laisa kang ora ana iku fi wahidin ing dalem wong siji minha saking kitab anama Allahi satemene sertane Allah. Ngene. Laisa ora ana iku fi wahidin ing dalem wong siji ngono ya. Minha saking kitab. Ana ma Allah sak temene sertane Allah alihan ing Tuhan. Mima saking perkara kalu kang ngucap sapa kufar. Ta'ala maulur sapa Allah ang dalika saking mengkono mima kalu. Di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Allah itu bersama orang lain. Allah itu tidak ada dikatakan di dalam kitab itu, yakni Zabur Injil, tidak bersama anaknya. Allah tidak bersama anak, artinya Allah tidak punya anak. Allah juga tidak bersama istri. Dan Allah tidak ada penyamanya. Itu baik di kitab Zabur, di Injil, di Taurat. Tidak ada menyebutkan itu. Lah kok kemudian mereka mengatakan Allah punya anak. Ini ironi. Ya. Ini ironi, ini satu keterbalikan fakta. Bal aktsaruhum balik utawi ake-akene kufar iku layak lamuna orang ngerti sapa kufar al-haqqa ing perkara kang hak. Ai tauhidillahi tegese ngesakake Allah. Fahum mangko utawi kufar iku mu'ariduna pira-pira wong kang bangkang. Anin nadri atau menguh anin nadri saking angen-angen al-mausuli kang nyampeake ilai maring hak. Meski Al-Qur'an itu, Zabur itu, Injil itu, Taurat itu tidak pernah membahas Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, Allah memiliki sepadannya Allah. Kemudian mereka mengklaim itu.
mengklaim bahwa Allah memiliki sepadanan berupa memiliki anak, memiliki istri dan lain sebagainya. Ini hakikatnya cara berpikir mereka itu cara berpikir yang salah tanpa menggunakan akalnya dan tanpa menggunakan angan-angan sebagai pengenalan diri mereka kepada Allah. Jadi sekali lagi, orang yang tidak pernah berangan-angan dalam segala hal itu pasti tidak dapat atau tidak mungkin dapat hikmah. Dan itu saya rasakan sendiri ketika saya belajar asal mlebu, asal ngrungokno, asal menulis, itu saya nggak dapat apa-apa. Tapi ketika saya masuk kelas, belajar dengan guru saya, kemudian apa yang beliau katakan, itu saya angan-angan, oh iya ya, oh iya ya. Itu kemudian bisa mendewasakan cara berpikir saya. Lantas juga bisa menanamkan ilmu itu yang diucapkan itu ke dalam pikir saya. Karena diawali dengan nador, diawali dengan angan-angan. Diawali dengan angan-angan. Makanya pada saat itu gerak-gerik guru saya itu saya selalu perhatikan. Ada namanya Kiai Kholek. Beliau menantu daripada Kiai Jamaluddin Ahmad. Saya pernah ceritakan kepada kalian, beliau itu ketika khutbah di Masjid Muhibbin, ya, itu tidak pernah duduk di kursi, di mana kursi tersebut itu kalau ngaji digunakan oleh Abah Jamal. Tidak pernah mau duduk di situ. Itu menjadi satu angan-angan saya. Oh iya ya, kalau kayak gini ini, apa yang dilakukan oleh Kiai Kholek ini atau Gus Kholek ini merupakan satu pengamalan dari ilmu yang beliau dapat atau ilmu-ilmu yang ada di dalam taklimu taklim. Bahwa di sana tidak diperkenankan untuk menduduki kursinya guru, tempatnya guru. Itu pengamalannya. Oh berarti beliau ini mengamalkan. Nah saya harus mengikuti beliau, kan gitu. Nah begitu juga saya mengangan-angan. Iya ya, ketika contohnya kemarin itu. Andai kata Tuhan itu disebutkan di dalam Al-Quran, andai kata Tuhan itu memiliki kesamaan, memiliki sepadanan, atau memiliki sesuatu yang disekutukan kepadanya. Ini saya lafaz data, iya ya. Kemudian dipikir, iya terjadi ketidaksepakatan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Terjadi ya pertentangan antara Tuhan satu dengan Tuhan lain. Itu yang kemudian ini memunculkan hikmah sehingga ilmu itu nempel gitu loh. Sayangnya kita kadang-kadang nggak begitu, sehingga setelah dari tempat kita mengaji, ya sudah nggak ada lagi yang kita dapat selain capek, selain males. Nah tapi kalau jenengan angan-angan semacam tadi ini, saya akan berpikir bahwa mencari ilmu, mendengarkan ilmu itu adalah kebutuhan spiritual atau intelektual Anda. Dengan mengaji tambah ilmu, itu namanya kebutuhan intelektual. Dengan mengaji kok kemudian kita tambah takut kepada Allah, itu yang namanya kebutuhan spiritual. Ini yang kita butuhkan. Kemudian dengan ngaji kok rasanya enak, nggak ngerasa wedi, atine bunga, ini yang disebut dengan kebutuhan emosional. Kebiasaannya begitu kawan-kawan. Jadi orang yang melakukan kebaikan, hatinya pasti akan plong. Mesti utangnya akeh. Iya. Maka di dalam syairnya Sunan siapa? Sunan siapa namanya? Sunan Bonang apa soal? Salah satunya adalah tombo ati itu ya ibadah itu. Ya, duduk bersama ulama ya. Kemudian maca Quran, baca Quran. Ingat baca Quran itu diniati atau tidak diniati sudah mendapat pahala karena dia muta'abadu bitilawatihi. Ya. Dia menjadi satu nilai ibadah bagi orang yang membacanya. Maka kemudian pada saat itu enak rasanya. Nah sebaliknya kawan-kawan ketika kok sudah ngaji, sudah sholat, kok rasanya sumpek, ini hati-hati. Hati-hati, hati kita ini mungkin lagi rusak. Lagi rusak. Nah itu tadi, jadi diangan-angan sehingga kita menemukan Tuhan.
Sehingga kita menemukan satu hikmah, satu pelajaran. Akibat dari tidak mengangan-angan ya terhadap ilmu yang kita dapat, itu di sini menyebabkan kita bisa jadi kufur. Sebagaimana orang-orang kafir ini, fahum mu'ridun itu, bal aktaruhum la ya'lamunul haq. Orang-orang itu tidak banyak mengetahui tentang kebenaran. Fahum mu'ridun, bahkan mereka itu berpaling ya, an-nadaril mausuli ilaih. Berpaling dari apa? Dari berangan-angan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebenaran tersebut. Jadi mikir-mikir, malas mikir-mikir atau tertutup untuk mikir-mikir, untuk angan-angan, sehingga pada gilirannya tidak mendapatkan satu kebenaran. Itu begitu. Nah, wa ma arsalna lan ora ono wa ma arsalna kok ora ono. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa kita min qablika saking sadurunge sira. Mirasulin saking rasul ilayu angin kejaba dan wahyu ake. Ilaihi maring rasul wa fi qiraatin lan ing dalam siji bacaan bin nuni kelawan nun wa kasril hailan den kasroh hae. Di dalam kitab atau di dalam di dalam redaksi yang lain, Al-Qur'an yang lain, ya tulisan Al-Qur'an yang lain itu ya-nya diganti nun, haknya berharokat kasroh. Jadi nuhi, ila nuhi ilaihi. Di sini di dalam kitabmu itu Al-Qur'annya mengatakan ilayuha pakai ya dengan hak di fathah. Ini sekali lagi kalau Anda menemukan yang dikasih nun dan haknya di kasroh di sebuah Quran, jangan disalahkan. Itu salah satu qiraah, salah satu model bacaan dalam membaca Quran. Dan kita dapat ilmu dari sini. Ya, ilayuha angin kejobot dan wahyu ake ilahi maring rasul annahu sak temene kelakuan. La ilaha ora ono pangeran iku maujud ila ana angin kejaba ingsun. Fa'budu mongko nyembah sapa fa'budu ni mongko nyembah sapa sira ni ing ingsun. Ni ing ingsun. Di dalam gini, wa ma arsalna min qabli kami rasulin ila yuha. Kami tidak pernah, kata Allah, kami tidak pernah mengutus seorang rasul dari rasul-rasul yang kami utus kecuali kami berikan kepada mereka wahyu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya dikasih wahyu. Yang wahyu itu berisi annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahyu itu mengatakan itu. Ini sekali lagi kawan-kawan, ayat ini menampik adanya Allah itu punya sekutu. Menampik bahwa Allah itu punya anak, punya istri. Itu begitu. Karena tadi dikatakan annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hakikatnya kan mengesahkan. Dia ada Tuhan selain Allah. Ya. Sehingga tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak. Itu begitu. Semua rasul, semua utusan, semua rasul ya, di sini istilahnya rasul, beda nabi begitu ya. Di dalam kitab-kitab rasul itu semuanya ada. Ya tentunya dalam kaitan ini kitab Zabur, Injil, Taurat dan Al-Qur'an. Semuanya ada wahyu ini. Wahyu apa itu? La ilaha illallah. Allah ingatkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi kok kemudian ironinya ada yang mengatakan Allah itu punya sekutu. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Wa qalu lan ngucap sapa kufar ittakhadha atau ittakhadha ngalap sapa ar-rahmanu dat kang maha rahman ngalap waladan ing anak minal malaikati saking malaikat. Ini di ayat-ayat lain juga sering diucapkan atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa mereka juga
Selain mengaku bahwa Allah punya anak, ada kelompok lain yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak yang namanya malaikat. Jadi ada kelompok yang mengatakan Tuhan itu punya anak, punya istri. Ada kelompok lain orang kafir itu mengatakan Allah itu punya anak, namanya malaikat. Jadi malaikat yang kita imani itu saja wajib diimani dan wajib diketahui ada 10. Anaknya berarti 10. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Ya malaikat-malaikat yang lain itu banyak. Menurut sebuah hadis kan ya setiap kali kita wudhu atau setiap kali kita setiap kali kita wudhu ya tetesan dari wudhu kita itu ada malaikatnya. Dan setiap malaikat itu memiliki sayap. Setiap sayapnya ada malaikatnya. Terus begitu terus itu. Seolah-olah malaikat memunculkan malaikat. Saking banyaknya nggak bisa dihitung malaikat. Tapi yang wajib diketahui ya hanya 10. Nah itu begitu. Nah kalau semuanya jadi anaknya Allah, ya nggak mungkin itu. Pasti mereka juga jenisnya Tuhan kan gitu kan. Wong anake Allah, awakmu lo mana itu? Anakmu jenisnya manungso, ya enggak? Enggak mungkin kerah kan? Enggak mungkin monyet. Manusia itu, ya. Nah, kalau Tuhan punya anak, anaknya pasti Tuhan. Sekali lagi ini bertentangan. Ya, tentangan dengan mukhalafatul lil hawadis. Bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk itu bertentangan ya dengan statement ini. Maka dikatakan malaikat itu bukan anaknya Allah, bukan ya. Malaikat itu bukan anaknya Allah. Maka jangan jadikan malaikat itu sebagai anaknya Allah. Subhanahu maha suci Allah. Bal ibadun. Balhum balik utawi malaikat iku ibadun piro-piro hamba. Mukromuna piro-piro kang den mulyaake indahu ing dalem munggune Allah. Wal ubudiyatu utawi sifate ubudiyah iku tanafil wiladati nafeake sifat jadi anak. Sifat jadi anak. Allah itu maha suci dari apa yang disangkakan oleh orang kafir berupa apa? Punya anak yang namanya malaikat. Malaikat itu bal ibadun mukromun. Malaikat itu kata Allah dalam Al-Quran adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Buktinya apa kalau malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan? Buktinya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah itu ngebukti, ngeladeni. Nek anak itu biasanya senengnya diladeni. Ya enggak? Anak itu meski wis gede pun sifatnya itu pasti diladeni. Hakikat anak itu begitu. Nah kalau di situ logikanya lagi, kalau Allah punya anak malaikat, niscaya anak tertuanya siapa? Ngono loh. Yang paling bontot siapa? Itu yang pertama. Adakah mereka tidak merebut atau tidak tidak berebut tentang kekuasaan? Kalau ada anak pertama, anak terakhir, atau semuanya rata deh mak kelenteng gitu, anaknya mak brojol kabeh metu dalam satu waktu. Adakah mereka tidak saingan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kehormatan karena mereka anak Tuhan? Saya kira pasti ada saingan. Tapi nyatanya tidak ada saingan. Ketika mereka disuruh, jaga itu aras, dijaga aras. Nggak iri dengan yang nyampaikan wahyu. Yang nyampaikan wahyu bukan wahyu, tapi malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril ketemu dengan orang yang mulia, yang lain tidak iri. Malaikat yang lain itu. Ini bukti bahwa itu adalah, atau malaikat adalah makhluk, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Gitu loh. Nah, artinya juga
malaikat itu berbeda dengan Tuhan. Sekali lagi dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaikat itu berjisim atau berjirim ya, berjirim. Malaikat itu berjirim atau berjisim. Jisimnya malaikat itu jismul latif. Bentuknya malaikat itu adalah halus, seperti kentut. Ada tapi seperti tiada. Ison delok kentut, ya pakai laser atau pakai korek. Ya pakai korek di selomot ngono. Gas ya. Pakai apa namanya? Pakai kacamatanya Terminator. Nah, itu bisa itu. Tapi malaikat juga tidak bisa di ini ya. Itu butuh kajian lagi untuk bisa menembus kacamata tembus pandang untuk melihat malaikat. Kalau kentut masih bisa, warnanya biru ke kuning-kuningan gitu ya. Di Terminator itu. Nah itu bisa semacam itu ya, bisa semacam itu. Jadi anggapan bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah ini bisa ditampik dengan cara berpikir kita memikirkan bahwa malaikat itu masih beribadah kepada Allah. Masih ngebukti kepada Allah dan tidak berebut tahta untuk menjadi anaknya Allah. Itu begitu. Nek wong isih beribadah berarti isih hamba. Ya. Kali lagi hum ibadum mukramun. Mereka adalah malaikat itu adalah orang-orang atau hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dimuliakan dengan cara apa? Mereka tidak dikasih nafsu. Enak ya. Gak dikasih nafsu. Makanya tadi itu dikongkon jogo ares, nyangga ares. Disuruh rukuk saja, disuruh tasbih saja. Kemarin kita sudah katakan sifatnya malaikat itu ada 3. Kan gitu kan? Apa saja masih ingat? Mereka tidak capek untuk bertasbih kepada Allah siang dan malam. Mereka tidak sombong meski derajatnya berbeda-beda. Yang paling kita kenal kan 10 malaikat itu memiliki keistimewaan di mata Allah. Di antara 10 malaikat itu yang paling hebat katanya gitu kan. Katanya adalah malaikat Jibril. Karena dia sering sowan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu enggak ada sing iri. Itu loh. Ya, maka itu dikatakan dikasih kemuliaan 1, mereka tidak takabur, tidak tidak takabur atau tidak sombong, tidak capek bertasbih dari siang sampai malam, kemudian mereka juga tidak, semangatnya itu tidak berkurang-kurang. Ini 3 sifat daripada malaikat. Semangat ibadahnya itu tidak naik turun, alias stabil. Kalau kita labil, baru ketemu pacare, waduh kok malas aku ya sholat. Nah, gak sholat sih. Nah itu namanya labil, gak stabil. Malaikat itu ketemu Nabi Muhammad itu tetap melakukan tugasnya. Nah, malaikat itu enek masalah, gak pernah mengatakan, aduh aku enek masalah wis lah gak ngaji sih. Gak ana ngono. Semangatnya tanpa padam, stagnan, ya, ndak berubah. Stabil lah, kok jangan stagnan. Nanti elek nek stagnan itu konotasinya lawannya kan dinamis kalau stagnan. Tapi kalau stabil dan labil ini cocok. Jadi stabil itu keimanannya, ketaatannya. Beda dengan kita. Capek sedikit kemarin kita sudah katakan ndak mau sholat. Layas bikuna ora dulu ake atau orang disiake sapa malaikat hu ing Allah bil kauli kelawan ucapan. Layak tuna tegese ora nekani sapa malaikat biqaulihim kelawan dawune malaikat ila ba'da kaulihi ing dalam ila ba'da kauli angin kejaba sakwise ucapane Allah. Malaikat itu dalam hal apa saja, melakukan apa saja, itu tidak mendahului perintah Allah. Itu sifatnya lagi. Jadi malaikat itu mau nyampaikan wahyu,
itu setelah dapat perintah dari Allah. Malaikat bertasbih nunggu perintah Allah. Gak sembrono gitu loh. Itu malaikat. Nah beda dengan kita. Kita masih sembrono. Belum diperintah yai, wis ngelakoni iki, wis ngelakoni iku. Ceketek malah salah. Nah itu begitu. Nah kalau malaikat itu begitu. Tidak pernah mendahului perintah Allah. Artinya diperintah dulu, kemudian baru melakukan. Sehingga tidak banyak salah. Itu malaikat. Kemudian wahum bi amrihi ya'malun. Wahum utawi malaikat bi amrihi kelawan perintahne Allah iku ya'maluna. Podong lakoni sapa malaikat ai ya buduh gitu. Ba atau ba'da ya. Ai ba'dahu ing dalam sawise amr atau amrihi. Iya kan itu kan? Nah, malaikat itu sifatnya lagi adalah wahum bi amrihi ya'malun. Mereka terhadap perintah Allah apa saja, bentuknya apa saja itu pasti dilakukan. Itu malaikat. Nah, itu. Sifatnya malaikat itu. Nah, beda dengan kita. Ya alamu bang baina aidihim. Ya alamu ngerti sapa Allah ma ing perkara baina aidihim ing dalam antarane ngersane malaikat wa malan perkara khalfahum ing dalem burine malaikat aima tegese perkara amalu atau umilu kang lakoni sapa malaikat wa malan perkara hum utawi malaikat iku amilun wong kang lakoni Mesti Allah memberi kelebihan kepada malaikat dengan beberapa hal tadi, yakni Allah memberi kemuliaan kepada malaikat, Allah memberikan kemampuan malaikat untuk tidak mendahului perintah Allah, Allah memberikan kepada mereka kemuliaan ketika Allah memerintah pasti mereka lakukan. Dalam hal ini, segala yang mereka lakukan Allah ketahui. Baik yang telah dilakukan ataupun yang tidak, ataupun yang akan dilakukan. Jadi semuanya tidak ada yang lepas dari kawasan Allah. Malaikat diawasi oleh Allah, makhluk lain juga diawasi oleh Allah, termasuk manusia. Jadi tidak ada yang samar bagi Allah. Oh malaikat iki nyeleweng, oh malaikat iki enggak nyeleweng, itu Allah ngerti. Tapi fakta tidak mengatakan begitu. Semua malaikat tidak ada yang nyeleweng. Makanya diceritakan oleh Allah semacam ini. Nah ini malaikat juga walayashpuna ila liman irtado gitu ya. Walayashpuna lan ora iso nyafaati sapa malaikat ila liman angin kejaba kedue wong irtado kang wis ridho sapa Allah taala maha luhur sapa Allah ayushbi ayan to den syafaati lahu kedue sapa lahuman. Malaikat itu juga termasuk makhluk yang nanti diberi kemuliaan untuk memberi syafaat oleh Allah. Tapi syafaatnya malaikat tanpa seizin Allah tidak mungkin bisa menyafaati. Jadi ada beberapa makhluk yang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Salah satunya malaikat. Yang kedua nabi. Mereka ini adalah makhluk yang bisa memberi syafaat kepada manusia pada saat itu. Tapi semuanya meski mereka diberi kekuasaan untuk memberi syafaat atau pertolongan, mereka tidak akan memberi syafaat kalau tidak diridhoi oleh Allah dalam kaitan ini kepada orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Wahum utawi malaikat iku min khasyatihi saking kang wedi Allah. Musfikuna yo iku wedi pira-pira kang wedi khaifuna tegese pira-pira wedi. Sifat malaikat itu salah satunya mereka takut kepada Allah. Wa mayakul udah belum? Allahu alam bisawab. Rabbi fangfa'na
Inal husna bihurmati amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.